الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi 4 Safar 1446 Hijriah, bertepatan dengan 10 Agustus 2024, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Ukhuwah BSD dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Syarah Al-Arba'ina Hadithan An-Nawawiyah, syarah 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Daqiq Al-Aid rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afanillahu wa iyyakum. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas hadis yang ke-9. Kita pada pagi hari ini membahas hadis yang ke-10. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Al-hadithul ashir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allaha ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada orang-orang beriman seperti yang Allah perintahkan kepada para rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari segala yang baik dan kerjakanlah amal saleh. Dan Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik yang telah kami berikan kepada kalian. Kemudian beliau menceritakan kisah seorang lelaki yang melakukan perjalanan jauh, berambut kusut, berdebu, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhan, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dikenyangkan dengan makanan haram. Maka bagaimana orang seperti ini dikabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Inilah hadis yang ke-10 yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan riwayat Imam Bukhari dari jalan Abu Saleh, meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bunyi seperti ini: Man tasaddaqa bi'adli tamrah min kasbin thayyib. Siapa yang bersedekah dengan sebiji kurma, bersedekah besarnya sebiji kurma dari harta atau hasil yang halal, yang dia sedekahkan halal. Wala yaqbalullah illa thayyib, dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik. Sedekahnya tidak diterima oleh Allah kecuali dari harta yang baik. Wa inna Allah yataqabbaluha biyamini. Sesungguhnya Allah menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Thumma yurabbiyaha li sahibihi kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna mithla jabal. Kemudian Allah memelihara sedekah tersebut, dan Allah mengembangkan sedekah tersebut, sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara dan mengembangkan ternak-ternaknya sampai akhirnya ternak-ternaknya tersebut seperti gunung banyaknya. Nah, ini lafaz riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun lafaz yang kita baca, ya, hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan lafaz yang lain. Innallaha thayyibun yuhibbut thayyiba. Allah itu baik dan menyukai yang baik. Nadhifun yuhibbun nadhafah. Allah itu bersih dan menyukai kebersihan.
Karimun yuhibbul karam. Allah itu maha pemurah dan menyukai sikap pemurah. Jawadun yuhibbul jud. Allah itu dermawan, menyukai sikap dermawan. Fanadhifu afniyatakum wa la tashabbahu bil yahud. Maka bersihkanlah halaman rumah kalian dan janganlah kalian menyerupakan diri dengan kaum Yahudi. Dan hadis ini dilemahkan oleh Imam Tirmidzi. Yang jelas itu tadi hadis-hadis yang hampir semisal dengan hadis kita ini. Nah, apa pentingnya hadis ini? Hadis ini berkata Imam Abu Daud rahimahullah, penulis kitab Sunan Abi Daud, "Nadhartu fil haditsil musnad fa idza huwa 4,000 hadis." Aku meneliti hadis-hadis yang sampai kepada Rasulullah SAW di dalam kitab Al-Musnad. Ternyata jumlah hadisnya ada 4.000. Thumma nadhartu fa idza madarul 4,000 ala 4 ahad. Lalu aku teliti kembali dari 4.000 tadi. Ternyata pokok pusat dari 4.000 hadis adalah 4 hadis. Salah satunya adalah hadis yang kita baca ini. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Allah itu baik dan tidak menerima yang baik kecuali dari yang baik. Termasuk dari 4 hadis yang merupakan poros syariat Islam adalah hadis yang kita baca sekarang. Ini menunjukkan keagungan hadis yang kita baca sekarang ini. Gitu ya. Agar ada di dalam kalbu masing-masing bahwa hadis yang saya pelajari ini sekarang penting. Gitu ya. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata tentang hadis ini, "Hadzal haditsu minal ahadits allati 'alaiha qawaidul Islam wa mabanil ahkam." Hadis ini termasuk dari hadis-hadis yang merupakan pondasi-pondasi dasar ajaran Islam dan bangunan-bangunan kokoh dari hukum-hukum Islam. Ustaz, 4 hadis tadi apa saja? Yang pertama hadis ini, sesungguhnya Allah baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Yang kedua, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya adalah yang syubhat. Yang ketiga, innamal a'malu binniyat. Ya, segala amal ibadah sesuai dengan niatnya. Yang keempat, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Ini 4 pokok hadis dalam agama Islam menurut para ulama rahimahumullah taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan pelajari hadis ini baik-baik. Para ikhwah, saya akan menjelaskan secara global apa sih hadis ini. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala terlepas dari aib dan kekurangan. Allah Subhanahu wa taala bersifat sifat yang agung, yang sempurna, sifat yang mempunyai kebagusan. Oleh sebab itu, tidak boleh seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan bersedekah, berinfak dari harta yang haram. Nggak boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala terlepas dari aib dan kekurangan. Allah maha sempurna, Allah maha bagus, Allah maha baik. Tidak boleh seseorang bersedekah, berinfak dari harta yang haram atau harta yang di dalamnya terdapat syubhat atau sesuatu yang rendah, ya, harta yang kotor. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini membolehkan untuk orang-orang beriman
memakan dari yang baik-baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk para rasul memakan harta yang baik-baik disertai dengan amal saleh dan bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai sedekah dari harta yang baik, dari harta yang halal. Allah Subhanahu wa taala menyukai sedekah dari harta yang halal. Dan demikian pula sebaliknya, Allah tidak menyukai dari amalan-amalan kecuali yang baik-baik. Dan amalan tidak akan dikatakan baik kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam amal ibadahnya dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memperingatkan bahaya mencari harta yang haram dengan cara yang haram. Bahayanya adalah tidak dikabulkan doa, meskipun pada waktu itu seseorang sudah melaksanakan sebab-sebab doa dikabulkan. Apa itu? Bersafar. Orang musafir doanya dikabulkan, da'atul musafir. Yang kedua, asy'atha aghbar, penuh dengan debu dan kusut penampilannya. Ini keadaan orang yang diharapkan dikabulkan doanya. Kemudian mengangkat tangan, adab dalam berdoa. Kemudian memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna atau sifat-sifatnya yang mulia. Ya Rabbi, ya Rabbi. Aturannya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena makanannya haram, maksudnya memakan dari makan yang haram, minumannya haram, meminum dari minuman yang haram, atau membeli makanan dan minuman dari harta yang haram, atau diberi makan dengan harta yang haram, maka akibatnya doanya tidak dikabulkan. Nah, inilah makna hadis secara umum. Kita akan bahas sedikit demi sedikit hadis ini secara rinci. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sudah kita lewati sejarah beliau, dan namanya Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Daus itu berasal dari negeri Yaman. Abu Hurairah radhiyallahu anhu namanya Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'annahu dakhala fil Islam ta'akhkhar. Padahal dia masuk dalam agama Islam terlambat pada tahun ke-7 Hijriah. Kenapa bisa beliau menjadi sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis? Satu, karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya semenjak itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu setelah didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa dari apa yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah lupa. Yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu anhu melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam muqimnya atau safarnya, lebih daripada sahabat-sahabat yang lain. Yang ketiga, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menghafalnya, tidak seperti sahabat-sahabat yang lain.
Nah, ini yang menyebabkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Innallaha thayyibun." Sesungguhnya Allah itu maha baik. Ini sifat. Ini adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sifat ini Allah Subhanahu wa taala berhak bernama dengannya? Seperti misalkan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita sebut Allah At-Thayyib. Maka jawabannya tidak. Ya, tetapi beliau ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu baik. Dan Allah tidak bernama dengan At-Thayyib. Baik. Kemudian kata At-Thayyib di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ada beberapa makna. Jadi kan hadisnya berbunyi bagaimana? Innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu thayyib. Kata thayyib, ya, kita di Indonesia Bang Thayyib. Kata thayyib ini apa maknanya dalam Al-Qur'an? Yang pertama, sesuatu yang halal. Thayyib, sesuatu yang halal. Seperti misalkan di dalam surah Al-Maidah ayat 100, "Qul la yastawil khabith wat thayyib." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sama antara al-khabith yang haram dengan at-thayyib yang halal. Ini makna thayyib yang pertama, yaitu sesuatu yang halal. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Fankihu ma taba. Maka nikahilah oleh kalian yang thayyib dari para perempuan. Alhamdulillah. Yaitu yang halal. Ma taba artinya yang halal dari para perempuan. Kita sebagai laki-laki muslim halal menikahi perempuan muslimah. Kita sebagai laki-laki muslim halal menikahi perempuan ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Kita sebagai laki-laki muslim halal tidak halal menikahi selain itu. Baik wanita yang musyrikah, beragama selain Yahudi dan Nasrani, atau kafirah, atau yang tidak beragama, tidak halal bagi kita. Nah, kita diperintahkan untuk menikahi wanita yang halal. Makanya ini perhatikan, ada perkara menarik tentang nikah. Ini sedikit menyimpang ya, karena saya dengar dari adik saya, dia baca di mana begitu. Beliau bilang, sekarang Kak, 3 tahun terakhir sudah menurun tren menikah di tengah pemuda kaum muslimin. Sudah menurun tren menikah di tengah pemuda kaum muslimin 3 tahun terakhir. Berarti kalau trennya menikah turun, yang naik apanya? Zina. Dan itu pasti. Maka para ikhwah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya sekarang berbicara tentang keutamaan menikah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabat Nabi yang ingin tabattul. Tabattul itu maksudnya mengasingkan diri hanya untuk beribadah, tidak mau menikah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, lima tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum." Wahai orang beriman, mengapa kalian mengharamkan thayyibat, hal-hal yang baik yang Allah halalkan bagi kalian? Termasuk thayyibat adalah menikah, hal-hal yang baik.
Menikah lebih baik daripada tabattul, yang tidak menikah. Apalagi di tengah para perempuan ada istilah independent woman. Apa itu independent woman? Nggak ada. Menikah lebih afdal. Dapat berjima, dapat anak, dapat nafkah, tinggal jadi ratu di rumah, malas masak tinggal pesan sama suami. Ini kalau suaminya paham agama Islam. Ya. Nggak ada itu independent woman dalam agama Islam. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima tuharimu thayyibat ma ahallallahu lakum. Mengapa kalian mengharamkan thayyibat, nikah yang halal? Fankihu ma taba lakum. Nikahlah kalian dengan wanita yang halal. Thayyibat, nikah yang disebut dengan thayyib oleh Allah Subhanahu wa taala, yang halal. Dan pernikahan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, siapa yang ingin mencari, dan saya pesan ini, meskipun antum di kota besar, ya, di Tangerang, dekat Jakarta, apalagi di zaman sekarang, sebagian panutan-panutan juga melaksanakan pernikahannya kadang terlalu berbesar-besar. Para ustadz, maka saya nasihatkan gak usahlah, yang biasa-biasa saja. Kita contohkan yang terbaik. Sebenarnya nikah itu mudah, jangan dipersulit. Nikah itu mudah, jangan dipersulit. Ya. Saya sampai mengingat pernikahan saya dulu. Mahar dari pernikahan saya itu adalah kaset. Nih, saya sampai foto ya. Kaset. Dulu kita di Madinah itu ada kaset. Kaset. Nah. Maharnya kaset. Kaset paling berapa real gitu? 25 real. Ini yang beliau yang minta. Isinya kaset. Itu maharnya. Habis itu saya tanya mertua, berapa biaya pernikahan semua Pak? Sudahlah seperti adiknya, seperti kakaknya saja. Berapa? 5 juta. Tahun 2005 itu. Mudah. Yang bikin mahal, dekor, wedding organizer. Ya. Akhirnya mikir lama, sampai ubanan gak nikah-nikah. Mudah nikah itu, jangan dipersulit. Dan saya sudah bertekad, mudah-mudahan tekadnya ini dimudahkan oleh Allah. Nikah anak-anak saya juga akan mudah, laki-lakinya, perempuannya. Hanya di rumah, gak ada hiasan-hiasan, gak ada dekor-dekor. Saya nikahkan anak perempuan saya, atau kalau seandainya dia laki-laki, saya terima nikahnya dengan mudah. Maharnya sudah tidak terlalu mahal. Nikah sama ikhwah-ikhwah yang di sini-sini aja. Nggak usah aneh-aneh. Ya, nikah dengan teman-teman dekat saya yang memang sudah saya kenal, dia dari lama, punya anak. Nggak usah yang aneh-aneh. Nikah mudah. Kenapa harus sulit? Kemudian yang paling utama adalah setelah pernikahannya. Masih hidup lama setelah pernikahannya. Belum nanti gas habis, listrik habis, susu anak habis. Itu yang lebih utama. Dan omong kosong kalau seandainya I love you full. Modal nikah enggak cuma I love you full, Dek. Jangan ya, Dek. Modal nikah enggak cuma I love you full. Modal nikah itu tunaikan kewajiban, nafkah, kerja, nafkah, baru datang sakinah, mawaddah, rahmah. Itu
Tunaikan kewajiban nafkah, tunaikan kewajiban berakhlak baik kepada istri, tunaikan kewajiban tidak mengangkat suara, tidak memukuli istri. Itu baru datang sakinah, mawaddah, rahmah. Itu baru dihormati suami. Itu baru jadi nanti suami menjadi qawwam, menjadi pemimpin. Suri tauladan, disukai oleh istri. Jadi tidak cukup ya, ini yang pacaran-pacaran, anak-anak bapak ibu yang pacaran-pacaran, nggak cukup nikah itu cuma I love you full. Nggak cukup. Mau makan apa? Gas habis, I love you full. Gas habis, I love you full. Nggak kasih nafkah. Ya, makanya saya nasihatkan nikah yang mudah. Perempuannya juga begitu. Mudah saja nikahnya. Yang paling utama jangan ada maksiat. Nggak ada musik, nggak ada ikhtilat. Itu yang paling utama. Saat pernikahannya. Ya. Mudah, dimudahkan. Undang beberapa orang yang kita kenal, sudah cukup. Jangan membebani diri sendiri. Nah ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sudah lupa itu, kata Umu istri saya tadi malam cerita. Abah itu seserahannya apa tahu enggak? Lupa kan katanya. Iya saya lupa. Itu cuma sendal hitam sama abaya hitam. Gamis. Baju gamis perempuan. Nggak ada yang lain. Maka baik dari pihak laki-lakinya, pihak perempuan, jangan mempersulit pernikahan. Ini salah satu trik syaitan mengganggu manusia agar susah untuk menikah sehingga terjadilah perzinahan. Dan juga trik syaitan di antaranya mengganggu manusia adalah banyak perceraian. Sehingga terjadinya perzinahan. Hati-hati. Nah, ini kenapa saya ke situ? Karena tadi fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah oleh kalian yang halal-halal dari perempuan. Yang halal, nikahi yang halal. Jangan yang tidak halal. Ini menunjukkan bahwasanya nikah adalah sesuatu yang baik dalam agama Islam. Bahkan ada hadis riwayat Imam Ahmad, "Inna min amathili a'malikum ityanul halal." Sesungguhnya termasuk amalan yang paling top dari kalian adalah mendatangi yang halal. Yaitu bergaul dengan istri yang halal. Menikah itu sunnah para rasul, para nabi. Wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Kami telah jadikan untuk mereka azwajan, para istri dan keturunan. Menikah itu adalah salah satu tanda kekuasaan Allah. Min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Dari tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan dari jenis kalian azwajan, pasangan kalian. Menikah itu adalah, dan Allah tidak menyebutkan ayah yang artinya tanda kekuasaan kecuali untuk perkara al-umur al-jalila al-azimah, perkara yang agung yang menunjukkan kekuasaan Allah. Menikah itu mitsaq, perjanjian, dan tidaklah Allah sebutkan perjanjian dengan kata mitsaq di dalam Al-Quran kecuali ta'bir
anil mu'ahadah bainallahi wa baina ibadih. Perjanjian antara Allah dengan hambanya. Agung perjanjiannya. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, mitsaqan ghalidhan, perjanjian yang kokoh, yang agung, yang mulia, hanya untuk dua hal. Perjanjian nikah dan perjanjian hamba di atas tauhid. Wa id akhadna mitsaqahum minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim. Dan ingatlah ketika kami ambil dari para nabi perjanjian mereka, mitsaqahum, dari engkau wahai Muhammad, dari Nabi Nuh, dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Isa, mitsaqan ghalidhan, perjanjian yang agung. Maka menikahlah. Yang belum menikah, menikah. Yang belum, yang ingin nambah 2, 3, 4, menikahlah. Ya. Asalkan tahu diri, sanggup menafkahi, sanggup adil, perasaannya kuat, sedikit-sedikit, jangan sedikit-sedikit meraju. Ya, perasaannya harus kuat, ekonominya harus kuat, fisiknya harus kuat kalau ingin berpoligami. Menikahlah, karena itu baik. Fankihu ma tabalak. Nah, ini para ikhwan. Jadi arti thayyib di dalam Al-Quran adalah sesuatu yang halal. Kemudian arti thayyib di dalam Al-Quran juga adalah sesuatu yang suci. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah kalian dengan sa'id, debu yang suci. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, apakah termasuk dari nama Allah At-Tayyib? Karena hadisnya berbunyi innallaha Tayyib, sesungguhnya Allah Tayyib. Apakah nama Allah At-Tayyib? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang benar adalah bahwa tidak dinamai Allah dengan At-Tayyib, tetapi Tayyib adalah sifat Allah. Ya, ini dikatakan oleh Imam Al-Maziri, la yusafu Allah Ta'ala illa bima samma bihi nafsa atau sammahu bihi Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam atau ajma'atil ummatu alaihi. Allah tidak disifati dengan yang kecuali dengan yang kecuali dengan apa yang Allah namai dirinya dengannya, atau apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namai Allah dengannya, atau apa yang disepakati oleh umat Islam. Itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya belum tetap nama Allah At-Tayyib, belum tetap nama Allah At-Tayyib, tetapi yang tetap adalah itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian setelah itu tetapi kalau seandainya ada orang ingin menamai Allah dengan At-Tayyib, boleh, karena terjadi khilaf di antara para ulama. Tetapi kalau seandainya ada orang ingin menamai Allah dengan At-Tayyib yang maha baik, boleh. Ya, sebagaimana yang dikuatkan pendapatnya oleh Al-Munawi dalam kitabnya Al-Faidul Qadir. Baik. Lalu di dalam hadis disebutkan la yaqbalu illa tayyiban, dan Allah tidak menerima sesuatu kecuali dari yang baik. Tidak menerima maksudnya di sini adalah Allah tidak menganggap sah kecuali dari yang baik.
Tidak menerima maksudnya di sini adalah Allah tidak memberikan pahala kecuali dari yang baik. Ya. Tidak dianggap sah amalnya kecuali dari yang baik. Tidak dianggap sah sedekahnya kecuali dari harta yang baik. Tidak dianggap berpahala amalnya kecuali dari harta yang baik. Nah, ini hati-hati pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya tidak diperbolehkan seseorang bersedekah, berinfak dengan harta yang haram. Kenapa? Allah tidak menerima dari yang kecuali dari yang baik. Kecuali dari yang baik. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini sesungguhnya Allah baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik. Hadis ini adalah kecaman untuk kaum muslimin agar menjauhi makan yang haram, minum minuman yang haram, berpakaian dengan pakaian yang haram, atau membeli makanan dengan harta yang haram, membeli minuman dengan minuman yang haram, dengan harta yang haram, membeli pakaian dengan harta yang haram, atau bersedekah dengan harta yang haram. Allah tidak akan menerimanya. Allah tidak akan apa? Menerima. Jadi tidak menerima itu berarti tidak sah atau tidak ada apa tadi? Pahalanya. Kemudian setelah itu, wa inna Allah Ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman dengan apa yang Allah telah perintahkan dengannya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Apa yang Allah perintahkan kepada para rasul? Yaitu makanlah dari yang baik-baik. Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihan. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal salihlah. Itu perintah Allah kepada para rasul untuk makannya dari yang baik-baik, baik jenis makanannya halal, minumannya halal, pakaiannya halal, atau uang yang digunakan untuk membeli makanan tersebut, minuman tersebut, pakaian tersebut dari uang yang halal. Ya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keadaan seseorang. Kisah seorang lelaki yang melakukan perjalanan yang jauh, berarti safar. Ya, berarti apa? Safar. Dan lelaki yang dimaksud di sini umum. Baik lelaki yang dimaksud di sini adalah manusia, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Dan safar termasuk dari keadaan yang kalau orang berdoa dikabulkan, diharapkan dikabulkan. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihim." 3 doa yang dikabulkan tidak ada keraguan di dalamnya. Da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul waladi li waladi. Walidi li waladi. 3 doa yang tidak dikabul, ya, 3 doa yang dikabulkan tidak ada keraguan di dalamnya. Doa orang yang terzalimi, doa orang yang musafir, doa seorang orang tua untuk anaknya. Ini menunjukkan bahwa doa orang yang bersafar dikabulkan. Baik. Kemudian asy'atha aghbar, berambut kusut dan berdebu. Kenapa? Biasanya orang safar susah mandi, terutama zaman dulu. Dan berdebu, tidak bersih seperti orang mukim. Itu juga
salah satu keadaan yang diharapkan doa dikabulkan. Makanya orang di Arafah doanya dikabulkan, kenapa? Karena kusut penuh debu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Rubba ash'atha aghbar dhi timrain madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah." Berapa banyak orang yang kusut penampilannya, berdebu. Kalau dia minta-minta di depan pintu orang langsung ditolak. Karena saking kusutnya orang nggak suka lihat. Tapi kalau orang ini berdoa dikabulkan oleh Allah. Maka hati-hati. Hati-hati. Kadang-kadang ada orang yang minta-minta dalam keadaan penuh dia memang memerlukan, ya, penuh kusut, debu. Maka kalau tidak memberi, tolaklah dengan santun. Kalau memberi, berilah dengan yang baik. Jangan sampai dihinakan. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang minta-minta janganlah engkau hardik dia. Ya. Jangan-jangan dia madfu'un bil abwab, ditolak oleh kita, lakin law aqsam 'ala Allah abarrah. Kalau berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang kusut, lusuh dengan debu, ya, ini dikabulkan doanya. Kemudian di dalam hadis disebutkan, yamuddu yadayhi ila sama. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit. Menengadahkan kedua tangan adalah adab dalam berdoa agar dikabulkan doa. Jadi sudah ada 3 tuh. Safar, kusut dan lusuh dengan debu, kemudian menengadahkan tangannya ke langit. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala hayyun karim." Yastahi idza rafa'a ar-rajulu yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatain. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu dan Maha Pemurah. Allah malu jika ada seorang mengangkat kedua tangannya, Allah tidak mengabulkannya. Allah malu. Maka dari hadis ini menunjukkan mengangkat kedua tangan adab dalam berdoa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang ini menggunakan adab yang keempat. Safar, kusut penuh dengan debu. Yang ketiga menadahkan kedua tangan. Yang keempat mengucap nama Allah. Ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, "Ma min 'abdin yaqulu ya Rabb illa qala lahu rabbuhu labbaik wa labbaik." Tidak ada seorang hamba yang mengatakan ya Rabb, maka kecuali Allah akan katakan kepadanya, "Iya. Apa permintaanmu? Aku akan kabulkan." "Iya. Apa permintaanmu? Aku akan kabulkan." Berarti dia sudah mengerjakan di dalam diri orang ini 4 keadaan yang dikabulkan doa. Yang pertama tadi apa? Safar. Yang kedua, kusut, lusuh penuh dengan debu. Yang ketiga, mengangkat tangan. Yang keempat, dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dari Abu Darda dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa kedua-duanya berkata, "Ismullahil akbar Rabb." Nama Allah yang paling besar yang apabila seseorang berdoa dengannya adalah ya Rabb, ya Rabb, Rabb. Kalau orang berdoa dengannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik bin Anas dan Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mendengar orang memanggil Allah ya Sayyidi, ya Sayyidi. Kata Imam Malik dan kata Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhadditsin, mengatakan, "Qul ya Rabb, ya Rabb." Ucapkan ya Rabb, jangan ya Sayyidi.
Kama qalatil anbiya fi du'ain. Karena para nabi berdoanya begitu. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ya. Nah, itu dia. Ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ini semestinya doanya dikabulkan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tetapi ternyata mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lak. Makanannya haram. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari makanannya haram adalah jenis makanan yang dia makan haram. Seperti babi, anjing, jenis makanan yang dia makan haram. Kemudian wa mashrabuhu haram, minumannya, jenis minuman yang dia minum haram. Seperti khamar, minuman yang memabukkan. Wa malbasuhu haram, dan pakaian yang dia pakai adalah haram. Maksudnya jenis pakaian yang dia pakai adalah dari sesuatu yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia kenyang dengan sesuatu yang haram dari mulai kecil. Fanasha'a mundhu sighar fit taghadhi bil haram. Dari mulai kecil sudah dimakani dengan yang haram. Dari mulai kecil sudah dimakani dengan yang haram. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa anna yustajabu lidzalik? Maka bagaimana orang seperti ini dikabulkan doanya? Ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan tapi maknanya adalah penekanan. Mana mungkin orang ini doanya dikabulkan meskipun sudah mengerjakan 4 sebab dikabulkan doa. Safar, penuh lusuh debu, mengangkat kedua tangan, menyebut nama Allah yang agung, ya Rabb, ya Rabb. Ya, tidak mungkin dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, ya. Qila at-tayyib fi sifatillah bima'na al-munazzah 'anil naqais. Kata at-tayyib berkenaan dengan sifat Allah, maksudnya ialah bersih dari segala kekurangan. Ini maksud at-tayyib. Kalau dia adalah sifat Allah, berarti dia bersih dari segala kekurangan. Wa hadzal hadits ahadul ahadits allati 'alaiha qawaidul Islam. Hadis ini merupakan salah satu dasar dan landasan pembinaan hukum Islam. Wa mabanil ahkam, dan hukum-hukum pondasi hukum-hukum Islam. Wa fihi al-hath 'ala al-infaq minal halal. Nah, ini perhatikan. Hadis ini berisi anjuran menginfakkan sebagian harta dari yang halal. Orang-orang kafir musyrik Quraisy ketika Ka'bah sudah mulai rata dengan tanah gara-gara hujan. Kan Ka'bah itu kan, Masjidil Haram itu kan di lembah, dia di bawah gitu. Jadi kalau hujan dia banjir. Kalau keseringan banjir maka bangunan Ka'bahnya akan runtuh dan hampir sejajar dengan tanah. Maka mulai saat itu akhirnya mereka mau membangun kembali Ka'bah, dan mereka bersepakat bahwa Ka'bah ini kalau kita renovasi tidak boleh dengan harta yang haram. Harta haram mereka apa? Kebiasaan mereka riba dan mahrul baghi, dan juga hasil germo. Itu hasil mereka. Riba dan hasil germo, hasil zina. Itu penghasilan mereka. Orang-orang musyrik Quraisy, orang kafir Quraisy. Akhirnya apa yang terjadi para ikhwah?
Akhirnya yang terjadi adalah mereka mengumpulkan duit yang halal dari jual beli ataupun apa. Kemudian dibangunlah Ka'bah. Bangun, nggak cukup duitnya, habis yang halalnya. Akhirnya apa? Ini kan asalnya Ka'bah itu bentuknya seperti meja ini. Ini apa namanya? Persegi panjang. Nah, karena duitnya habis, maka dibuatlah dia kubus. Yang di sini dibuatlah melingkar. Kenapa? Duitnya yang halal habis. Makanya orang kalau masuk ke dalam hijir, berarti dia sudah masuk ke dalam Ka'bah. Begitu ceritanya. Jadi dulu bangunan Ka'bah itu seperti ini, persegi panjang. Ya, kemudian di zaman orang-orang Quraisy, musyrik Quraisy memegang kekuasaan atas Ka'bah dan Ka'bah mau rata dengan tanah, mereka akhir bangun sendiri. Maka apa yang terjadi? Mereka bersepakat untuk tidak membangun Ka'bah kecuali dari harta yang halal. Nah, inilah tidak boleh. Ya, di sini ada perintah untuk berinfak, bersedekah dengan harta yang halal. Wan nahyu 'anil infaq min ghairi, dan melarang membelanjakan harta yang haram, enggak diterima. Ya. Dan dari hadis ini para ulama bersepakat bersedekah dengan harta haram tidak sah. Ada makna yang kedua tadi apa? Tidak sah atau tidak berpahala. Ya, tidak sah atau tidak berpahala. Kemudian wa annal ma'kula wal mashruba wal malbusa wa nahwaha yanbaghi an yakuna halalan khalisan la syubhata fihi. Yang artinya makanan, minuman, pakaian dan sebagainya hendaknya benar-benar yang halal tanpa bercampur yang syubhat. Sudah saya katakan tadi, yang dimaksud adalah zat yang dimakan, zat yang diminum, zat pakaian yang dipakai harus dari barang-barang yang halal. Ya. Tidak ada syubhat di dalamnya. Wa anna man arada ad-du'a kana aula bil i'tina bidzalika min ghairihi. Kemudian orang yang ingin memohon kepada Allah hendaklah memperhatikan persyaratan yang tersebut pada hadis ini. Apa itu? Saat safar banyak berdoa. Yang kedua, dalam keadaan lusuh banyak berdoa. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan, adab dalam berdoa. Yang keempat, memanggil nama Allah, termasuk adab dalam berdoa agar dikabulkan. Yang kelima, memperhatikan makanan minuman yang dikonsumsi, apakah halal ataukah haram. Ya. Hadis ini juga menyatakan bahwa seseorang yang membelanjakan hartanya dalam kebaikan berarti ia telah membersihkan dan menumbuhkan hartanya. Ah, ini penting para ikhwah. Yang menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya, itu namanya dia sedang investasi kepada Allah. Saya kemarin ketemu Ustadz Arwandi. Ustadz, ada video antum viral Ustadz tentang jangan menabung rupiah. Karena kalau menabung rupiah itu rugi, terjadi inflasi. Betul? Terjadi inflasi. Lalu saya ingin tanya Ustaz, kalau nabung emas bagaimana Ustaz? Sama. Emas juga menyusut. Lalu yang paling baik apa? Investasi. Didagangkan, dimodalkan. Itu yang berkembang. Yang lebih afdal lagi investasinya di bidang akhirat. Itu berkembang dunia akhirat itu. Pasti. Tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Anfiq, unfiq alaik. Sedekahkan, aku akan ganti. Wa ma anfaqtu min syai' fahuwa wa ma anfaqtu min syai' fahuwa khairul lakum. Wa ma anfaqtu min syai' fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kalian sedekahkan, maka Allah akan ganti. Dan gantian Allah lebih banyak, lebih baik.
Maka uang ini salah satu nasihat. Yang numpuk dolar, apalagi habis Covid, wah ini harus punya uang kertas nih. Yang numpuk dolar, numpuk rupiah, numpuk real, numpuk emas, ya. Maka yang paling utama apa? Diinvestasikan, baik untuk urusan dunia atau untuk urusan akhirat. Disimpan enggak? Diperjualbelikan, digunakan untuk bermodal urusan dunia, atau disedekahkan, itu lebih utama. Itu sebenarnya investasi yang menghasilkan benar-benar. Ya. Dan tidak ada ceritanya orang sedekah ya, miskin, tidak ada ceritanya. Pasti diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu. Terutama orang-orang bersedekah kepada rahimnya, istrinya, anak-anaknya, kemudian ke atas bapaknya, kakeknya, buyutnya, kakek neneknya, buyutnya, atau ke samping saudara-saudarinya, kakak adik, laki-laki perempuannya, atau kepada keponakan-keponakannya yang juga sama seperti anaknya. Nah, itu investasi itu. Ya, itu investasi. Dan orang yang sudah ngaji sunnah tidak akan pernah bakhil. Karena yang ngaji sunnah, dia mendengar hadis Rasul, la yastami'u asy-syuhhu fi qalbil 'abdi wal iman abadan. Tidak akan terkumpul di dalam hati seorang hamba sifat bakhil dan iman selamanya. Orang yang sudah ngaji maka harus dermawan, dan itu investasi terbaik. Ya, dunia akhirat, investasi terbaik. Nah, kemudian maknahu wallahu alam yutilu safar fi wujuhit ta'at. Kemudian beliau menceritakan kisah seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, berambut kusut dan berdebu. Maksudnya ia menempuh perjalanan jauh untuk melaksanakan kebaikan, li hajjin wa jihadin wa ghairi dzalika min wujuhil bir, baik itu berhaji, jihad atau perbuatan lainnya. Wa ma'a hadza fala yustajabu lahu li kauni mat'amihi wa mashrabihi wa malbasihi haraman. Kan meskipun demikian, amal kebajikan tersebut tidak akan diterima oleh Allah bila yang bersangkutan makan, minum dan berpakaian dari hasil yang haram. Fa kaifa biman huwa munhamik fid dunya aw fi badhalimil ibad aw minal ghafilin an anwa'il ibadat wal khairat. Terlebih lagi kalau orang tersebut ahli dosa di dunia, berlaku zalim kepada orang lain, mengabaikan ibadah kepada Allah dan mengabaikan beramal kebajikan. Ya, susah untuk diterima doanya. Ya. Wa qawluhu yamuddu yadayhi ila sama ay yarfa'uhuma bid-du'a ilallahi ma'a mukhalafatihi wa isyanihi. Kalimat yang menunjukkan dalam hadis menengadahkan kedua tangannya, maksudnya berdoa kepada Allah, memohon sesuatu, namun dia tidak tetap berbuat dosa dan melanggar aturan agama. Maksudnya apa? Dia berdoa, aturan dikabulkan doanya. Gara-gara dia makanannya haram, minumannya haram, berpakaian dari yang haram, kemudian mengambil harta yang haram dengan cara yang haram, maka tidak dikabulkan doanya. Qauluhu fa anna yustajabu lahu, wa fi riwayah fa anna yustajabu lidzalik, yani man min aina yustajab liman hadhihi sifatu. Maksudnya bagaimana orang yang perbuatannya semacam itu akan dikabulkan doanya? Fa innahu laysa ahlan lil ijabah, lakin yajuzu an yastajib Allah taala lahu fadlan tafaddulan wa lutfan wa karaman wallahu a'lam. Akan tetapi jadi orang yang seperti ini mustahil untuk dikabulkan doanya. Lalu ada yang bertanya, ada kok Ustaz dikabulkan doanya? Dia nyari harta dengan cara yang haram, sering makan yang haram, minum yang haram, tapi kaya, dikabulkan doanya. Bagaimana menjawabnya ini? Maksudnya akan tetapi walaupun demikian bisa saja Allah mengabulkannya,
sebagai tanda kemurahan dari Allah, kasih sayang dari Allah, karunia dari Allah. Semoga dia bertaubat. Seperti misalkan orang bersedekah kepada seorang ahli maksiat, boleh tidak? Sah tidak sedekahnya? Sah. Dan dapat pahala insya Allah. Asalkan sedekahnya tersebut bukan dia gunakan, bukan untuk kerjasama dalam maksiat. Mungkin dengan sedekah tersebut akhirnya dia bertobat dari maksiatnya. Bersedekah kepada orang kaya, sah tidak sedekahnya? Sah. Orang kaya seperti ini asalnya dia tidak boleh menerima sedekah. Tapi ketika disedekahi, lalu dia merasa malu. Saya kaya kok nggak bersedekah. Akhirnya dia bersedekah. Gara-gara si fulan yang biasa-biasa saja bersedekah. Nah, itu kadang-kadang kita mendapati ada orang maksiat, tapi kemudian doanya dikabulkan, hartanya dilimpahkan. Itu adalah karunia dari Allah, itu adalah bentuk kasih sayang Allah, pemurahnya Allah. Bukan berarti Allah meridai perbuatan orang tersebut. Bisa dimaklumi ya. Bukan berarti Allah meridai perbuatan orang tersebut. Alhamdulillah, selesai hadis yang ke-10. Nah, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Nah, laki-laki ada yang bertanya? Silahkan. Kalau kita dikasih zakat, kalau bercanda ini bagi-bagi dosa, apa kita terima pajak? Kita dikasih apa? Zakat. Sedekah. Kemudian ini bagi-bagi dosa, apa kita tetap terima atau tolak? ini bagi-bagi dosa. Kok bisa begitu bahasanya? Ini bagi-bagi dosa. Maksudnya hasil uang haram. Nah, kalau seseorang mendapatkan sedekah dari harta haram dan dia tahu itu harta haram, maka selain harta curian boleh dia terima. Karena harta curian tidak boleh diberikan kepada orang. Harta curian harus dikembalikan kepada pemiliknya. Selain harta curian boleh dia terima. Kenapa? Si fulan dia bekerja pada yang haram, menghasilkan uang. Uangnya sampai ke kita dengan cara yang halal, yaitu hadiah. Maka boleh dia terima. Kenapa? Sampai ke kita dengan cara yang haram. Kecuali kalau kita diikutkan oleh dia kepada pengusaha yang haram tadi, boleh kita menerimanya. Baik. Itu kalau ditanya tentang hukum boleh atau tidak. Tapi kalau ditanya tentang sikap waraknya gimana? Sikap waraknya tidak menerima. Apa itu sikap warak? Meninggalkan yang halal agar tidak terjerumus kepada yang haram. Itu warak namanya. Jadi kalau ditanya boleh, boleh. Ibu misalnya, ibu saya waktu itu adik saya dia sudah tekad, Bu, saya mau kerja di kantor yang bekerja pada bidang ribawi, perbankan konvensional. Ibu dari awal sudah mengatakan, mama saya mengatakan, silahkan kamu kerja, tapi saya tidak akan menerima 1 peser pun pemberianmu. Enggak jadi adik saya. Ya. Nah, itu warak namanya. Boleh kalau dia memberikan dengan cara yang halal, boleh. Tapi sikap waraknya sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, jika engkau ingin warak maka jangan diterima. Paham ya? Wallah. Ada lagi? Nah. Kalau seseorang beli baju dengan harta haram, nah agar jadi halal itu dengan obat atau bajunya sendiri tidak dipakai lagi buat ibadah? Baik. Bismillah. Kalau seandainya seseorang membeli baju dengan harta yang haram, apa dulu nih harta haramnya? Kalau dia riba, maka bajunya harus dikeluarkan dari dalam dirinya, dari kepemilikannya, dan diletakkan di kepentingan kaum muslimin. Jangan baju rumah misalnya.
Si fulan bekerja di bidang riba. Lalu dia hasil ribanya tadi kan haram tuh. Dia belikan rumah. Sama toh? Sama. Lalu bagaimana sikapnya? Dia jual rumahnya atau dia letakkan rumah tersebut untuk kepentingan kaum muslimin. Lepaskan kepemilikan rumah tersebut dari dirinya. Sama baju tadi juga. Lepaskan kepemilikan rumah tersebut, baju tersebut dari dirinya, agar dia terlepas dari ribanya tadi. Makanya saya tanya, apa dulu haramnya? Kan yang haram banyak. Menjual alat-alat musik haram. Hasil judi haram. Menjual patung-patung haram. Mencuri haram. Korupsi haram. Nah, ini semua bagaimana caranya? Maka kalau dia riba harus, dan dia sudah mengetahui bahwa itu riba haram, dia tetap berlaku di situ. Dia harus lepaskan semua harta tersebut. Lepaskan dari kepemilikannya, dia letakkan di kepentingan kaum muslimin. Cara bertobatnya seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau misalnya kita bekerja pada sebuah perusahaan, terus perusahaan itu setelah menghitung harga kita ada kerugian, sedangkan kita mau kembalikan, kan sudah ada administrasinya, jadi mereka nggak bisa menerima. Kalau kita bekerja pada sebuah perusahaan, dia salah kirim dari kita, ya. Kita mau kembalikan nggak bisa, karena kan sudah ada laporan keuangan. Apakah kita Harus dikembalikan. Harus dikembalikan bahwa ini ada data salah. Maka akan ada, biasanya ada bagian HRD, bagian keuangan. Iya. Enggak, mengembalikannya bukan kita yang mengembalikan, sistem mereka yang kita yang mengurusnya. Kita mengadu kepada mereka. Kalau sudah mengadu, urusan selesai. Asalkan dia jujur, sudah selesai. Dia mengadu kepada pimpinan, mengadu kepada bendahara, bagian keuangan, mengadu kepada HRD, kemudian ditolak, ya sudah, itu urusan. Lebih wara' lagi, dia letakkan untuk kepentingan kaum muslim. Ini bukan harta saya gitu. Tapi banyak Ustaz, 1M. Jangan. Nah, ini yang beratnya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nah. Kalau misalkan kita bekerja di perusahaan swasta, di perjanjian kerja kita kan dari jam 8 sampai jam 5 ya Ustaz. Nah, selama di jam kerja itu kan kadang bisa kopi, mungkin dalam sehari bisa misalnya setengah jam ya Ustaz katanya. Nah, apakah penghasilan kita itu bercampur atau halal? Bismillah, alhamdulillah. Seorang yang sudah menandatangani kontrak kerja dari jam 8 sampai jam 17 sore, berarti secara tidak langsung dia sudah menjual waktunya untuk pekerjaan. Maka sangat diharamkan dia mengerjakan suatu yang tidak pekerjaan. Sebesar penyimpangan dia dari kontrak kerja tersebut, sebesar itu pula harta haram yang dia dapatkan. Kalau dia mendapatkan gaji yang maksimal, maka gunakan waktu sebaik-baik. Bahkan Fadilat Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah, dalam kitab beliau Kaifa yu'addil muwazzaful amanah, bagaimana seorang pegawai menunaikan amanahnya, beliau menyebutkan sebuah kisah bahwa seorang pegawai tidak boleh i'tikaf di waktu kerja, sholat sunnah di waktu kerja, kecuali dengan izin yang memberi gaji. Karena sholat sunnah hukumnya sunnah, waktu kerja hukumnya wajib untuk bekerja. Nah, ini sering kadang-kadang kan ibu-ibu di waktu kerja ke pasar. Betul apa betul, Bu? Waktu kerja ke pasar, ini nggak boleh. Karena itu waktu kerja. Atau waktu kerja duduk di kafe,
ngopi lama, nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena itu waktu kerja. Kecuali salah satu jenis pekerjaannya duduk di kafe, ya. Main game, apalagi jenggotan, main game, ya. Di kantor main game. Maka ini menyimpang, dan sebesar penyimpangannya, sebesar itu pula keharaman dari gaji yang dia dapat. Wallahu a'lam. Nah, kenapa? Kalau negeri kan yang gaji pemerintah. Iya. Kalau di kantor sini atasan. Iya. Izin atasan untuk patungan. Boleh. Karena yang mengizinkan atasannya, boleh dia. Atasannya ya tahammal, dia yang mempunyai responsibility, tanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian ikhwah soleh tidak pada tempatnya. Ya, sholat sunnah di kantor kerja, ya, harus izin. Ini hukumnya sunnah, ini hukumnya wajib. Sholat sunnah di rumah, ya, sholat sunnah di rumah lebih berbanyak, bukan di kantor. Afdhalus sholatil mar'i fi baiti illa maktubah. Seutama-utama sholat seseorang di rumahnya kecuali sholat wajib. Ya, apalagi kadang-kadang kalau dilihat orang kan, dilihat kantor, wah nggak sholat duha nih, malu sholat duha dia. Padahal bukan waktunya, waktunya di rumah. Ya, wallah. Dan ini apalagi di zaman sekarang ya. Antum tadi sebelum iqamah kan, ada baca Quran, ada berdoa, ya. Buka HP nggak yang aneh-aneh. Karena malu samping kanan samping kiri dilihat. Yang paling utama sebenarnya di rumah. Di rumahnya bagaimana? Itu yang paling utama. Ya. Makanya kalau kita di sini berdoa, karena samping kanan kita samping kiri berdoa, kalau kita di sini baca Quran, samping kanan samping kiri kita baca Quran, maka di rumah dilakukan juga agar ikhlas. Karena yang namanya ikhlas istiwa'u a'malil abdi fi dhahir wal batin. Namanya ikhlas itu adalah samanya amalan hamba saat di hadapan orang banyak atau saat sendirian sama. Nah, itu ikhlas. Ya, makanya sering saya katakan agar ikhlas, bayar itu hutang baca Quran di masjid, bayar saat di rumah juga agar ikhlas. Nah, jujur saja. Apalagi kalau sudah pengajian kan, pengajian maghrib atau pengajian ini, nunggu ustadz atau nunggu ini, wah semangat berdoa. Makanya para ulama mengatakan, la tabhathu akhlaqir rijal fil masajid. Jangan engkau cari akhlaknya orang-orang di masjid. Semuanya soleh di masjid. Carilah inda taqatu'il huquq. Kalau sudah haknya terputus, cari urusan uang, urusan pinjam meminjam, urusan amanah, itu terlihat akhlaknya. Saat safar itu terlihat akhlaknya. Ya. Kalau di masjid soleh banget, pas safar, wah mulutnya nggak kejaga, ngumpat dan seterusnya. Karena safar kelihatan, manusia kelihatan safarnya. Ya, makanya kalau ada ustadz misalkan yang punya seorang yang mengantarkannya, nah itu paling tahu akhlaknya si ustadz. Akhlaknya si ustadz itu, apakah suka ngomong yang tidak bermanfaat ataukah ngomong seperlunya. Nah, itu paling tahu yang suka ngantarnya ustadz. Karena dia sering safar dengan ustadznya. Ya. Karena pura-pura sangat mudah. Ya, pura-pura sangat mudah. Nah. Apakah ustadznya dermawan, suka traktir atau tidak, suka riba atau enggak, dan seterusnya. Nah, berikanlah nasihat kepada kami di mana kami hidup di zaman akhir yang Allah cabut kekhusyuan dalam hati ini, yang banyak dosa dan maksiat.
Salat kami yang jarang menangis saat dibacakan Al-Quran, lalai karena dunia, berbeda dengan para sahabat dan orang-orang saleh terdahulu yang mereka sujud dan tersungkur ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Jazakallahu khairan. Nasihat yang pertama, sering-sering ucapkan la ilaha illallah, karena itu menguatkan dan memperbaharui iman. Kapan sedang futur, ucapkan saja la ilaha illallah. Pasti, wallahi pasti akan tumbuh semangat. La ilaha. Karena Umar bin Khattab mengatakan, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui, tingkatkan, perbagus lagi iman kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Di mana saja? Saat jalan, duduk, berbaring, di dalam kamar, di toko, di warung, di masjid, gimana? La ilaha illallah. Kemudian yang kedua, istighfar. Yang kedua adalah beristighfar. Perkataan para ulama salaf, ajibtu min qaumin halaku wa ma'ahum najatuhum. Aku heran dari suatu kaum yang mereka binasa padahal mereka mempunyai sesuatu yang menyelamatkan mereka. Apa itu? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ini dari sisi zikirnya. Dari sisi doanya, banyak-banyak berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada doa yang dianjurkan oleh Syekh bin Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin, yaitu doa ini. Ini menarik doa ini. Allahumma inni as'aluka tsabat fil amr. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ketetapan di dalam agama ini. Wa as'aluka azimatar rushd fir rushd. Aku memohon tekad untuk bisa kuat taat. Wa as'aluka syukra ni'matik, dan aku memohon bisa bersyukur atas nikmatmu. Wa husna ibadatik, dan baik ibadah kepadamu. Wa as'aluka lisanan sadiqan, aku memohon lisan yang jujur. Wa qalban saliman, hati yang bersih. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang Engkau ketahui ya Allah. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam, aku berlindung dari kebaikan yang Engkau ketahui. Wa astaghfiruka mimma ta'lam, innaka anta 'allamul ghuyub. Aku mohon maghfirah dari dosa yang Engkau ketahui, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi, Maha mengetahui hal-hal yang gaib. Doa ini. Jadi zikirnya tadi la ilaha illallah, astaghfirullah. Kemudian doa ya muqallibal qulub. Salah satu doa untuk meminta ketetapan tadi adalah itu. Kemudian kiat yang ketiga, cari teman yang saleh. Teman yang saleh. Nah, kalau seandainya circle antum orang-orang saleh, bersyukurlah kepada Allah. Ngajak kajian, ngajak ke masjid, ngajak ingat akhirat, ngajak ingat kematian, bersyukurlah pada Allah. Kalau belum punya, maka cari teman-teman seperti itu. Kemudian yang keempat, kiatnya adalah agar seseorang ingat yang ada di dalam qalbunya, di dalam pikirannya selalu adalah bagaimana saya selamat setelah mati. Itu yang selalu menyesakkan dadanya. Itu yang selalu membuat dia galau, gelisah, resah. Saya mati di mana? Bagaimana? Dengan siapa? Waktunya kapan? Setelah mati sukses enggak? Terlepas dari siksa kubur atau enggak? Terlepas dari pertanyaan kubur atau enggak? Itu yang selalu ada dalam benaknya. Ya. Dan subhanallah para ikhwah, ada perkataan para ulama salaf
Kalau mereka bertemu satu dengan yang lainnya, mereka sering mewasiati dengan 3 hal ini. Yang pertama, man amila li akhiratihi kafahullahu dunyah. Yang beramal untuk akhiratnya, selalu dalam benaknya ya akhirat aja. Ya dunia sementara ya akhir. Ya, maka Allah akan cukupkan dunianya. Allah akan cukupkan dunianya. Yang kedua, wa man aslaha sariratah aslahallahu alaniyatah. Yang memperbaiki hubungan dia secara rahasia dengan Allah. Makanya saya katakan tadi, yang paling utama, bahkan kadang-kadang para ikhwah sholat di masjid nggak usah terlalu lama lah, sujudnya lama, nggak usah lah. Di rumah sujud sampai nangis-nangis, lama-lama di rumah. Bahkan mungkin di masjid dia terkenal sholatnya cepat, biarin aja, agar menghilangkan keriaan. Ya, berdoa secukupnya. Tapi kalau sudah di rumah, nangis habis-habisan, berdoa merengek seperti anak kecil kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memperbaiki hubungan rahasianya dengan Allah, Allah akan perbaiki penampakannya di hadapan manusia, disukai orang. Man aslaha bainahu wa bainallah aslaha bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia. Nah, itu kiat-kiat. Pertama zikir, la ilaha illallah, astaghfirullah. Sering itu. Kemudian yang kedua, berdoa, minta ketetapan hati. Yang ketiga, cari teman yang baik yang mengingatkan kehidupan akhirat. Yang keempat, senantiasa dalam benaknya adalah bagaimana saya setelah hidup di dunia. Sukseskah? Terlepas dari pertanyaan kuburkah? Terlepas dari siksa kuburkah? Masuk surgakah? Dan seterusnya. Yang kelima adalah perbaiki hubunganmu dengan Allah saat dalam keadaan rahasia. Nah, itu yang akan membuat seseorang senantiasa akhirnya lebih khusyuk lagi beribadah kepada Allah. Orang tua saya menginginkan nikah saya selain hari Minggu Legi, dan saya iakan permintaannya dalam pengambilan rencana tanggal nikah. Apakah mengingkari tatayur tersebut hanya dengan hati cukup sebagai hujah saya besok di akhirat kalau ingin masuk surga tanpa hisab dengan hisab atau dengan hisab yang mudah, Ustaz? Maka jawabannya adalah, agar terlepas dari tatayur, Anda sebagai anak katakan kepada orang tua, tegakkan hujah. Malam Ahad atau hari Ahad Legi, hari Ahad Kliwon tidak ada bedanya. Semua hari baik. Kata ibu, tetap pokoknya saya maunya hari Ahad Kliwon, jangan hari Ahad Legi. Ya sudah, tidak mengapa. Yang penting jangan diyakini yang macam-macam. Begitu hubungannya. Jadi ibunya tidak merasa tersakiti. Ya. Yang penting kan keyakinan kita tidak meyakini hal seperti itu. Dan kita sudah tegakkan hujah kepada ibu kita. Allahu Akbar. Apa hukumnya jika ada perjanjian pranikah yang terabaikan? Bagaimana hukumnya? Ada istilah perjanjian nikah atau syarat nikah. Ada istilah syarat pranikah. Syarat nikah adalah adanya wali, adanya kedua saksi, adanya adanya kedua mempelai, adanya ijab qabul. Itu syarat dan kewajiban nikah. Ada mahar. Sedangkan syarat pranikah adalah ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat pranikah ini boleh diajukan asalkan tidak bertentangan dengan tujuan menikah. Kata si perempuan, saya mau menerima lamaran si laki-laki tersebut asalkan jangan hamili saya. Nah, ini syarat pranikah yang batil, nggak boleh. Maka syarat pranikah jika sudah disetujui itu adalah perjanjian, tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar, maka dia bayar kafaratnya.
Ya. Ini saya takut yang bertanya perempuan syarat pranikahnya tidak dipoligami. Ternyata kemudian suaminya poligami. Karena ada janda yang menawarkan diri. Asalnya dia kuat, tapi ketika penawaran itu hebat, jadi lemah. Ya. Apalagi janda, tidak punya anak, pengusaha, muda. Kakek-kakek saya depan saya ini juga mau kalau gitu. Ya. Nah, maka syarat pernikahan pranikah jika dilanggar maka berdosa dan wajib menunaikan syarat tersebut. Kalau dia ada kejelasan apa penunaiannya dan apa bahayanya, maka lakukan. Kalau melanggar, ya, lakukan sesuai dengan kesepakatan. Saya seorang anak tunggal. Saat saya ingin melanjutkan kuliah di luar daerah, qadarullah ibu saya mengetahui kalau ayah selingkuh. Akhirnya saya lebih memilih kuliah yang dekat supaya bisa menemani ibu saya dan jadi penengah antara ibu dan ayah saya. Apakah yang saya lakukan sudah benar? Mohon nasihatnya. Bagaimana sikap anak jika tahu ayahnya selingkuh? Maka jawabannya adalah layaknya seorang muslim kepada muslim lainnya, yaitu menasihati, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr, saling mengingatkan dengan kebenaran dan saling bersabar atas nasihat tersebut. Dan karena ini kasusnya antara anak dengan orang tua, maka dia tetap wajib untuk berbakti kepada bapaknya. Ya, tetapi dia menasihati bapaknya agar bertobat dan meminta maaf kepada ibunya dengan bahasa yang baik, Adapun urusan kuliahnya, ya, dilihat maslahatnya. Apakah kuliah di luar daerah atau kuliah di dalam daerah saja. Dilihat maslahat. Yang jelas si anak tidak boleh membenci kedua orang tuanya. Dosa orang tua adalah dosa orang tua. Adapun tugas kita sebagai anak adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan subhanallah, saya sering katakan ini, orang tua kita itu adalah seorang yang jasanya tidak bisa dibalas oleh anaknya. Antum biayai orang tua sebesar apapun tidak akan bisa membalas jasa orang tua. Jadi jangan sok, saya sudah kasih ini, saya sudah kasih ini, saya sudah hajikan, saya sudah umrohkan, saya sudah kasih rumah, saya sudah kasih setiap bulan 15 juta, saya enggak bisa balas. Kenapa? Karena para ulama mengatakan badi'ul ma'ruf la yukafa. Yang memulai kebaikan tidak bisa dibayar. Antum nih, ya, ketemu orang di jalan, bukan saudara, bukan apa, dia ngasih antum air, dan dia tidak diberi oleh antum kebaikan sebelumnya, itu kita nggak bisa bayar itu. Orang tua kita seperti itu, dia mengandung kita, melahirkan kita setengah hidup, kemudian menyusui sampai 2 tahun, membesarkan kita tanpa ada mendapat kebaikan dari kita sebelumnya. Badi'ul ma'ruf la yukafa. Orang yang memulai kebaikan tidak bisa dibalas jasanya. Itulah orang tua kita. Itu rahasia kenapa Allah mengatakan anishkurli, hai kalian bersyukur kepadaku, wali walidaik, dan kepada kedua orang tuamu. Setelah bersyukur kepada Allah, pada kedua orang tua. Karena jasa orang tua tidak bisa dibayar. Oleh karena itu, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang tua, maka kita sebagai anak menasehatinya. Tetapi kita sebagai anak tetap wajib berbakti kepada orang tua. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana cara membedakan seorang anak perempuan yang sudah remaja memiliki sifat pemalu atau tidak percaya diri? Ini tipis-tipis saja bedanya.
Yang jelas kalau dia sifat pemalu, maka itu adalah kata Rasulullah SAW, al-haya khairun kullu. Sifat pemalu adalah baik seluruhnya. Tidak ada yang buruk dari sifat pemalu. Biarkan dia malu ketemu orang, malu berhadapan dengan mana perempuan seperti itu. Itu yang semestinya harus dilakukan. Perempuan salaf dahulu tidak keluar rumah kecuali 3 kali. Yang pertama, saat dia pindah dari rumah orang tuanya ke rumah suaminya. Yang kedua, saat dia pergi haji. Yang ketiga, saat jenazahnya dikeluarkan dari rumahnya. Nah, di zaman sekarang bagaimana kabarnya? Allah. Ya? Kalau enggak keluar, gatal kakinya, pusing. Dan subhanallah, saya kemarin, ini mungkin aneh ya, terutama di negara kita. Tapi ini sesuai dengan dalil. Waqarna fi buyutikunna. Diamlah kalian wahai para perempuan di rumah kalian. Kata Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Al-Fauzan hafizahullah taala. Ulama besar di zaman sekarang, imam di zaman sekarang, baqiyatus salaf. Ulama yang tersisa dari ulama-ulama salaf di zaman sekarang. Baik musuh ataupun kawan mengakui keimaman Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan yang berbahaya bagi perempuan, lebih berbahaya dari apapun bagi perempuan di zaman sekarang adalah keluarnya perempuan dari rumahnya. Keluarnya perempuan dari rumahnya, terutama untuk bekerja. Asing kan? Orang akan, apalagi orang-orang yang orientalis, orang-orang yang mengedepankan akalnya, mengatakan, wah ini kalau mengerjakan fatwa ini pasti setengah dunia akan diam. Tapi itulah sumber keburukan. Terjadinya perzinahan, perselingkuhan, karena keluar rumahnya perempuan untuk bekerja, untuk menjadi wanita karir. Ya. Nanti akan ini yang mendengar perkataan ini akan, apalagi di zaman sekarang, penghinaan terhadap tokoh agama itu seperti sudah makanan sehari-hari. Nah, lihat nih, Ustadz sedikit ilmunya ngomong begini nih. Lihat nih, Ustadz Wahabi, wow, macam-macam. Dan itu mungkin ujiannya Ustadz di zaman sekarang. Susah untuk menerima kebenaran. Yang ada malah menghina yang memberi kebenaran. Ya. Sumber dari kerusakan yang terjadi, perzinahan, merajalela, perselingkuhan, adalah keluarnya perempuan dari rumah. Nah, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi biarkan dia, anak perempuan mempunyai sifat malu. Al-haya'u kulluhu khair. Sifat malu seluruhnya adalah baik. Wallahu a'lam. Apabila orang tua si fulan untuk mendesak menikah karena orang tua ingin si fulan cepat menikah, akan tetapi masih belum menemukan calon yang cocok atau belum sesuai visi misi si fulan, bagaimana sikap terhadap orang tua yang ingin si fulan menikah dengan mendesak atau cepat menikah? Maka jawabannya adalah, jika orang tua punya calon dan calonnya perempuannya baik agama, maka nikahlah. Mudah-mudahan di dalamnya terdapat berkah karena pilihan orang tua. Maka nikahlah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, masalah cinta ini saya sering katakan ini, masalah cocok, cinta, sayang, saya nggak suka, itu nanti ketika dia sudah mengerjakan kewajibannya, baru datang rasa tenang, cocok, rasa sakinah, mawaddah, rasa cinta, kasih sayang. Datang setelah masing-masing pasangan melaksanakan kewajibannya. Sang suami menafkahi, berakhlak baik, bersabar, mengerjakan wasiat Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada istrinya. Sang istri
bersabar dengan keadaan suaminya, sang istri tidak menuntut yang lebih dari kemampuan suaminya, sang istri mempunyai sifat qanaah terhadap apa yang diberikan oleh suaminya, datang rasa cinta, datang rasa cocok nanti. Adapun paras sebentar ya akhi, sebentar saja. Parasnya sebentar saja. Ya. Saya sih pengennya Ustaz yang tinggi, putih, semampai, itu tiang listrik. Terkait ta'aruf, apabila ada lamaran si fulan ke si fulanah, akan tetapi si fulanah menolak lamaran si fulan dengan alasan karena tidak cocok dan tidak sesuai visi misi. Apakah si fulanah berdosa telah menolak lamaran si fulan pada proses ta'aruf? Tidak, tidak berdosa. Dia berhak untuk menolak yang dia tidak suka. Dia berhak untuk tidak mengizinkan orang tuanya untuk tidak menikahkan dia dengan orang yang dia tidak izinkan. Kata Rasulullah SAW, la tunkahul mar'ah illa biizniha. Seorang perempuan tidak dinikahkan kecuali dengan izin perempuan tersebut. Ya, boleh saja. Tapi kata-kata visi misi ini terlalu berlebihan, Pak. Kadang-kadang harus visinya 10. Misinya belum lagi 20. Terlalu berlebihan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan untuk laki-laki, idza ja'akum untuk perempuan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Jika datang kepada kalian yang baik agama dan akhlaknya, nikahkan anak perempuan kalian dengan laki-laki tersebut. Rasulullah SAW bersabda untuk si laki-lakinya, tungkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikahi karena 4 perkara. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Dahulukan yang punya agama, maka engkau akan beruntung. Itu saja. Itu visinya. Ya. Enggak usah kayak proposal visi misi. Proposal lembaga pendidikan. Terlalu berlebihan. Dan saya pesan, ada sebagian pendakwah yang terlalu merinci akan hal ini, akhirnya menyulitkan jamaah, akhirnya nikah tambah sulit. Ya, harus diteliti sekian hari. Coba antum cek di YouTube, syarat ta'aruf, tata cara ta'aruf, dirinci oleh si pendakwah ini. Akhirnya jamaahnya ngikut satu-satu. Ini Ustaz, susah dapatnya Ustaz. Saya pernah ngobrol sama teman saya, pendakwah, Ustaz yang sudah poligami. Itu Din, kalau diterapkan syarat-syarat itu kepada kita, saya nggak bisa nikah yang ketiga. Itu Ustaz besar ngomong begitu. Ahli ilmu, orang bertakwa, sepengetahuan saya. Terlalu berlebihan syarat-syaratnya para ikhwan. Coba antum cek. Ya. Ustaz itu mengatakan syaratnya begini. Ada yang mengerjakan tuh. Sampai sekarang anak perempuannya nggak dapat tuh. Kasihan anak perempuannya. Pernah ada orang kawan saya dari Oman. Calon mantunya di Malaysia. Ustaz, ini kan dalam video ini, bukan video saya. Dalam video ini si Ustaz ngomong bahwa saya harus meneliti dia 3 hari 3 malam sholat berjamaah. Apakah saya harus dari Oman ke Malaysia, nginep di situ, nyewa hotel di situ, neliti dia? Sampai segitunya, terlalu berlebihan para ikhwan. Cukup dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kadang-kadang rincian itu tidak perlu. Terlalu dirinci, akhirnya menyulitkan kaum muslimin. Sudah, yang baik agamanya untuk perempuan, bagi laki-laki. Yang baik agamanya nikahi. Untuk laki-laki bagi perempuan, ya, yang baik agama dan akhlaknya. Itu saja yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jangan terlalu berlebihan visi misi sampai saya ngelihatnya terlalu muluk-muluk gitu. Ya, setelah nikah nanti suaminya main game, visi misinya nih, gimana? Ya, istrinya suka nonton film Korea, visi misi. Gara-gara visi misi. Ya. Dan juga fulanah fokus cari pekerjaan terlebih dahulu sebelum menikah. Saya nasihatkan ya akhi, wahai saudari perempuan, carilah
laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, dan dia bertanggung jawab untuk menafkahi, maka pada saat itu bernikahlah. Adapun mencari pekerjaan nggak akan selesai. Itu yang saya katakan tadi. Aneh mungkin dipandang orang, terutama di negara kita, aneh itu. Ya. Ketika orang tua kita meminta sesuatu dari kita dan kita merasa tidak mampu memenuhi permintaannya, jawaban apa yang harus disampaikan kepada orang tua agar kita tidak membuat kecewa karena melihat kondisi ekonomi saat ini dirasa tidak memungkinkan untuk memenuhinya? Jazakallahu khairan. Maka jawabannya adalah yang paling baik kita berdoa, Pak, Bu, mudah-mudahan saya sanggup untuk itu. Ya. Mudah-mudahan saya sanggup. Dan saya punya teman masih hidup orangnya. Ketika ibunya masih hidup, ibunya meminta sesuatu dari dia. Kemudian dia kerja dan dia pekerjaannya itu membuat kalau ada sarung kan ada box sarung itu. Nah, dia membuat itu. Dia buat desain boxnya, kemudian dia tawarkan kepada pabrik-pabrik sarung terkenal. Dia buat yang eksklusif agar sama hasilnya dengan permintaan ibunya. Dan dia berkata kepada, ya Allah, ini saya buat untuk ibu saya. Saya yakin engkau mengabulkan. Dikabulkan. Makanya jangan ditolak permintaan orang tua. Iya, semoga saya dapat. Doakan, mudah-mudahan saya dapat apa yang ibu minta, apa yang bapak minta. Nah, begitu lebih baik. Wallahu a'lam. Di tempat saya, salah satu upaya mendoakan Palestina dengan kunut nazilah 5 waktu sholat. Sudah berlangsung 5 bulan. Pernah tanya ke DKM, dijawab akan terus kunut sampai Palestina merdeka. Apakah itu dibenarkan? Bagaimana sikap kita? Maka itu hak dia untuk melakukan kunut nazilah. Wallahu a'lam. Apakah sholat subuh termasuk pertolongan Allah? Mohon penjelasannya. Iya, ini sholat subuh termasuk daripada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jamaah fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita? Ada saudara kita yang melarang potongan video di grup. Maka jawabannya tergantung peraturan di grup tersebut. Ya, tergantung peraturan di grup tersebut. Makanya grup itu bagikan sebuah perkumpulan yang di situ ada peraturan yang harus ditaati oleh anggota grup. Yang tidak taat dikrik dari grup. Ya, harus taat. Demikian. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.